Sosok Gus Dur di mata saya adalah seseorang yang patut diagungkan, yang patut dibesarkan, karena memang Gus Dur itu adalah manusia yang berjiwa besar. Permasalahan serumit apapun di mata Gus Dur, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit. Karena itu merupakan waliyun min auliyaillah. Itu di sela-sela doanya, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa aqdamina wa la taj'al fi qulubina. Gus Dur itu adalah sosok yang memandang remeh-temeh di permasalahan dunia. Bahkan sampai jabatan presiden pun dilepas, tidak ada beban sama sekali. Yang kita kenal dengan statementnya, permasalahan apapun beliau akan selalu mengatakan, gitu aja kok repot. Sangat kental sekali, dan Gus Dur lah yang mewarnai NU, karena Gus Dur itu sendiri adalah cucu dari pendiri jamiah terbesar di dunia ini, adalah Nahdlatul Ulama. Jadi hubungannya ya sangat kental sekali. Gus Dur adalah NU, NU adalah Gus Dur di era yang sekarang ini. Sangat banyak sekali kontribusi Gus Dur untuk bangsa ini tidak ternilai. Beliau memang sudah memberikan suri tauladan. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Gus Dur untuk kita ini, kalau dihitung ya mungkin saya pribadi akan kesulitan. Kontribusi Gus Dur kepada Indonesia ini sangat banyak sekali, memberikan penyadaran-penyadaran kepada elit-elit politik yang kurang begitu memperhatikan rakyatnya. Gus Dur itulah yang memberikan contoh. Hikmah dan pelajaran yang diambil dari sosok Gus Dur itu, kita akan memahami tentang pluralitas. Kita akan memahami tentang kemanusiaan. Karena inti dari politik itu adalah sebenarnya adalah kemanusiaan. Gus Dur itu mampu dan betul-betul menjiwai apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam karangan terbesarnya Ihya Ulumuddin, yaitu alaikum birahmatil khalqi ajma'u fa innahum abidullah wa in asaw. Dan sosok Gus Dur inilah yang mampu menerjemahkan dan mampu mengejawantahkan hikmahnya. Kita jadi tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa mereka. Hendaknya kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum birahmatil khalqi ajma'u fa innahum abidullah wa in asaw. Karena seluruh manusia ini pada hakikatnya nilai tertingginya adalah semua itu hamba-hamba Allah. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk merendahkan dan menjelekkan manusia yang lain. Tidak perlu banyak sebenarnya. Ya, tentunya kita ini manusia satu dengan yang lainnya punya kelebihan dan punya keterbatasan. Satu saja dari Gus Dur kita amalkan, yaitu pandanglah manusia sebagai manusia. Itu saja. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur, memandang manusia sebagai manusia. Siapapun itu kalau memang salah dan menyalahi aturan, pastinya tidak dibela oleh Gus Dur. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Nabi, wala udwana illa 'alad dzalimin. Tidak ada yang patut dijadikan musuh bersama, nah kecuali mereka yang
zalim. Apa itu zalim? Wat usyai' bi ghairi mahallih, adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah yang perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan di hati-hati para Nahdiyin. Ketika awal-awal Gus Dur jadi presiden dan beliau mengisi acara inti di Khataman Tegalrejo, ya, beliau sendiri yang bercerita, itu kenangan yang mungkin tidak saya lupakan, karena saya ini merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Tegalrejo. Pada tahun itu ada khataman, pembicara intinya adalah Gus Dur awal-awal menjadi presiden. Beliau bercerita bahwa di NU itu ketika muktamar di Cipasung ada gejolak dan beban itu halayak, tapi bagi Gus Dur tidak ada beban. Nah, Gus Dur orangnya santai, yaitu motonya tadi, gitu aja kok repot. Dan ketika itu NU diintimidasi oleh kekuasaan atau Orde Baru, yang mana Orde Baru itu mau mengobok-obok NU dengan mengajukan kandidatnya, yaitu Abu Hasan, orangnya Soeharto. Semua kiai-kiai itu prihatin, termasuk yang prihatin ini langsung yang cerita Gus Durnya langsung, yaitu di Magelang ada seorang wali min auliyaillah namanya Mbah Mangli dengan Mbah Hamid Kajoran. Nah, Mbah Mangli itu sowan kepada Mbah Hamid. Ketika sowan, Mbah Mangli itu matur, "Mbah, panjenengan kudu ndukung Gus Dur, mesake Gus Dur iki PBNU ketumnya mau diobok-obok, jenengan kedah ndukung Gus Dur." Apa jawaban dari Mbah Hamid Kajoran Magelang? "Wah, ora iso Mbah Mangli, aku ki sesuk arep mati ya." Ya sontak mungkin kalau kita yang mendengar ini seakan-akan perkataan apa ini? Nah, seakan-akan sudah tahu, dan kita yakini bagi kita ini hal-hal yang biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensinyalir di dalam hadisnya, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, bahwa ulama-ulamaku, kata Nabi, bagaikan nabinya Bani Israel. Siapakah nabinya Bani Israel? Ya, semua nabi, termasuk adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu ketika mau dicabut nyawanya, ketika ajalnya datang, itu masih tawar-menawar. Ketika datang malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim, nah, ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Untuk apa kamu kemari? Kamu itu siapa?" "Saya ini Israel, disuruh untuk mencabut nyawamu." Lalu Nabi Ibrahim membangun logika nubuwah. "Ya Israel, hal ra'aita khalilan yumitu khalilan." Wah Israel, kamu pernah lihat enggak ada seorang kekasih mau membunuh kekasihnya? "Wa ana khalilullah," saya ini kekasih Allah. Masa kekasih mau membunuh kekasihnya? Enggak mungkin. Lah terus gimana? Ya enggak jadi, kamu enggak boleh cabut nyawa saya, kamu enggak boleh membunuh saya, mematikan saya. Ya Israel kan enggak pernah ngaji, tugasnya hanya mencabut, ya cabut aja. Akhirnya Israel itu kembali dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, ini kekasihmu Ibrahim tidak mau dicabut." Ya. Logika yang terbangun, dia menyatakan, "Hal ra'aita khalilan yumitu khalilan." Apakah kamu pernah melihat seorang kekasih mau membunuh kekasihnya? Nah, setelah itu ya sudah, sampaikan kepada Nabi Ibrahim, kata Allah. Nah, ini dibangun lagi logika uluhiyah. Artinya dibalik. Sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, "Hal ra'aita khalilan yakrah ayyalqa khalilan."
Wahai Ibrahim, apakah kamu pernah melihat seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Oh, setelah mendapatkan jawaban yang semacam itu, Israil langsung turun menemui Nabi Ibrahim. Ketika menemui Nabi Ibrahim, lalu logika uluhiyah yang dibangun itu disampaikan. Wahai Ibrahim, kata Allah, hal ra'aita khalilan yakrah ayyalqa khalilan. Apakah engkau pernah melihat ada kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Maksudnya Gusti Allah itu mau bertemu dengan kamu. Kamu mau nggak? Ya mau banget. Ya sudah, sekarang aja kita ketemuan. Tapi ada syaratnya, syarat mutlak. Apa itu? Sampean harus mati dulu. Oh gitu ya. Enggak apa-apa. Walaupun aku harus mati, enggak apa-apa. Asalkan saya bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dicabutlah nyawa. Artinya di sini masih ada tawar menawar tentang roh itu. Maka Mbah Hamid Kajoran ketika ditanya oleh Mbah Mangli, sampean harus dukung Gus Dur, kasihanilah Gus Dur. Jawaban Mbah Hamid, wah saya seakar mati ya. Lah, Mbah Mangli itu bilang sama Mbah Hamid Kajoran, Mbah, matinya mbok diundur wae. Mesake Gus Dur ngobar muktamar wae matine. Ya. Lah, Mbah Hamid Kajoran, ya wis aku tak laporan sik. Ya. Pulanglah Mbah Mangli. Nah, di hari berikutnya Mbah Mangli sowan lagi, diketuk pintunya. Uluk salam, assalamualaikum. Ternyata dari dalam Mbah Hamid menjawab salam. Mbah Mangli gembira, riang gembira dan berkata, oh, orang peranti salam dijawab berarti isi urip. Ya, berarti Mbah Hamid masih urip. Begitu buka, wah girangnya minta ampun. Kata Mbah Mangli, saged to Mbah, pejahe diundur mawon. Alhamdulillah, wis iki awake kudu ndukung Gus Dur. Dan alhamdulillah muktamar di Cipasung, ya, Gus Dur menang telak, terpilih menjadi ketum PBNU. Menjadi ketum PBNU. Itulah yang sangat mengesankan bagi saya ketika Gus Dur bercerita tentang itu. Artinya NU ini betul-betul jamiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. NU ini didirikan oleh para wali-walinya Allah. Maka jangan pernah ragu untuk masuk di NU, berjuang di NU, untuk berkhidmah numpang luhur wonten ing NU.